Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenia. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian leasing. Pengertian leasing itu sebenarnya berasal dari kata lease yang berarti sewa menyewa. Karena dasarnya artinya memang sewa menyewa. Jadi, leasing adalah derivatif dari sewa menyewa. Kemudian dalam dunia bisnis, berkembanglah sewa menyewa yang disebut leasing itu kadang-kadang disebut saja sebagai lease dan telah berubah menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa Indonesia sendiri, leasing sering diistilahkan dengan sewa guna usaha. Jadi, menurut keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian, untuk perjanjian usaha leasing itu adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih bagi perusahaan sebagai untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Jadi kesimpulannya, bentuk perjanjian leasing itu adalah tertulis dan bersifat baku atau standar. Artinya hanya salah satu pihak saja yang membuat perjanjian sedangkan pihak lain hanya menyetujui atau tidak menyetujui kontrak yang dibuat. Pengikatan setiap perjanjian dapat berbentuk akta di bawah tanda tangan, perjanjian dengan saksi notaris, maupun dibuat dengan akta notaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarina Rufka Fitra dari STI Madani, kelas manajemen malam semester 2. Di ini saya akan membawakan materi mengenai hukum leasing. Hukum leasing sendiri terbagi umum atau general, yang kedua adalah khusus. Yang kita ketahui, pengaturan leasing dalam hal ini masih sangat sederhana. Yang kita tahu, pengaturan leasing masih sangat sederhana. Dan pelaksanaan sehari-hari didasarkan pada kebijakan yang tidak bertentangan dengan surat keputusan menteri yang ada. Surat keputusan menteri pada tahun 1974 mengenai leasing adalah sumber hukum yang melandasi hukum untuk pengaturan leasing. 1. General. Asas konkordatif hukum berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen atas hukum perdata yang berlaku bagi penduduk Eropa. Pasal 1338 KUHP Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas sebagaimana tercantum dalam bab 1 buku 3 KUHP Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan atau kebijaksanaan umum. Pasal 1548 sampai 1580 KUHP Perdata buku 3 sampai dengan buku 4 yang berisikan ketentuan mengenai sewa menyewa sepanjang tidak ada dilakukan penyimpangan oleh para pihak. Kedua, landasan hukum khusus. Surat keputusan bersama atau SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI nomor KEP 122-4-2 nomor 32-M-SK-1974 dan nomor 30-KPB-1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Yang kedua, surat keputusan atau SK leasing. Keputusan SK hukum khusus. A. Surat ketentuan bersama atau SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian. 2. Surat keputusan Menteri SK Menteri. 2. Surat keputusan atau SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP garing 649 garing MK garing IV garing 5 garing 1974 tertanggal 6 Mei 1974 tentang perizinan usaha leasing. C. Surat keputusan atau SK Menteri Keuangan RI nomor KEP garing 649 garing MK garing IV garing 5 garing 1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materi terhadap usaha leasing. Surat edaran Direktorat Jenderal Moneter nomor PENG garis datar 307 garing DJM garing IIL 7/7/1974 tertanggal 8 Juli 1974 tentang 1. Tata cara perizinan. 2. Pembatasan usaha. 3. Pembukuan. 4. Tingkat suku bunga. 5. Perpajakan. 6. Pengawasan dan pembinaan. Surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 34 garing yang terakhir.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Dengan demikian, maka untuk pembuatan perjanjian leasing yang harus mengatur hak, kewajiban, dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain dari peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman tersebut di atas, kita harus berpegang pada asas-asas dan ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undang negara kita. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jurisprudensi yang ada dan atau dituruti di Indonesia, serta praktek-praktek bisnis yang telah berkembang dan lazim menjadi kebiasaan di negeri ini. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kusumawardani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan leasing. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing yaitu ada 4, ada lessor, lessee, supplier, dan bank. Lessor sendiri merupakan perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessee tersebut perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Sedangkan supplier, perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lessee dengan pembiayaan tunai dari lessor. Sedangkan bank yaitu pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing tetapi menyediakan dana bagi lessor atau supplier mekanisme leasing. Ciri-ciri dan jenis leasing yaitu yang pertama biasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda lease tersebut. Yang kedua yaitu hak milik benda lease ada pada lessor. Yang ketiga ada benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Jenis dari leasing meliputi yang pertama ada finance leasing, yang kedua ada operation lease atau sewa menyewa biasa, yang ketiga ada sales type lease atau sewa guna usaha penjualan, yang keempat ada leverage lease, yang kelima ada cross border lease. Baik, itu semua adalah penjelasan tentang leasing menurut kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.